Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Gimana kabarnya kalian? Apakah ada yang sakit atau sehat semua ini? Sehat Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Sehat-sehat Pak, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya, Bapak pada sehat. Eh, untuk di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya nama Bapak Muhammad Ikhlas. Di sini saya sebagai guru BK kalian. Dan saya ingin menanyakan dulu, apakah kalian benar kelas 12 IPS SMAN 1 Gunung Lawu? Benar Pak, Alhamdulillah yang kalau benar ya. Eh, di sini Bapak akan melakukan eh, apa ya namanya? Memberikan layanan, itu layanan informasi. Eh, di sini ada yang tahu nggak layanan informasi itu apa? Pak tahu Pak. Apaan tuh Pak? Nggak tahu ya? Nah, Bapak akan menjelaskan dulu ya layanan informasi itu. Jadi layanan informasi dalam konteks bimbingan konseling adalah sebuah proses penyampaian informasi pada individu atau peserta didik untuk membantu mereka memahami berbagai aspek kehidupan seperti diri, sosial, pendidikan, karir, dan masa depan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Layanan ini merupakan bagian dari upaya bimbingan dan konseling untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang diperlukan bagi individu agar dapat mengenal diri dan lingkungannya dengan lebih baik. Nah, mungkin itu ya pengenalan layanan informasi. Dan di sini Bapak juga akan memberikan topik tentang layanan informasinya yaitu eh, kiat mempelajari pranikah sebelum menikah ya. Jadi agar kalian lebih tes juga. Sebelum eh, masuk ke materi, eh, Bapak ada patah dulu gitu agar kalian semangat ya dalam belajarnya. Eh, Kata-katanya yaitu jangan sampai kalian hancur oleh diri sendiri. Biarkan eh, alam yang menghancurkan kita seperti misalnya kita ya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa gitu kan kita. Jadi teruslah belajar sampai Tuhan memanggil kita. Oke, mungkin itu kata-kata sedikit dari Bapak. Dan ada juga Bapak ingin menampilkan sedikit video ini ya, video ilustrasi agar kalian itu lebih tahu apa itu pranikah ya. Nah, kita cek dulu videonya. Jadi kalian biar lebih tahu dan ada gambaran dulu sebelum masuk ke ini ke materinya. Ini sebentar. Udah tampil belum? Anak-anak. Nah, tolong direspon anak-anak apakah ini sudah tampil? Sudah Pak, sudah ada. Ada suaranya nggak tadi? Oh, ada suaranya nggak? Ada Pak. Oke, baik. Kita tonton video lah. Ya. Nih, kita potong dari pertengahan aja karena awalnya itu hanya pembukaan aja, hanya ngobrol-ngobrol dengan konselornya. Nah, ini yang dinamakan konseling
pranikah. Dia konselingnya dengan psikolog ya. dan guru yang cukup. Bagaimana Bapak itu apakah sudah membutuhkan apa ya yang saya dapatkan ini Mbak? Itu poin pertama, saya tidak sudah sama menghasilkan ini, kan sekarang sudah tahu tuh. Oh iya. Aduh, maaf, gimana berkebolak. Oh iya Mbak. Mbak, Nah, di sini kliennya itu menjelaskan dulu eh, tentang pasangan mereka juga gitu. Seperti yang tadi katanya pasangannya, bersama pasangannya sudah 3 tahun itu. Dan meminta saran kepada konselornya harus bagaimana. salah satu ya, pasti itu yang harus disiapkan ya Mbak. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kesiapan diri atau kesiapan mental meliputi semua daya upaya dipusatkan pada beberapa tokoh Mbak. Antara lain adalah misalnya yang pertama belajar untuk mengenal calon pasangan yang akan dinikahi. Nah, katanya harus mengenal calon yang akan dinikahinya, jangan asal gitu. Tidak, sebenarnya tidak harus pacaran misalnya seperti taruh juga nggak apa. Contohnya mengenal itu ya kita nanya gitu, misalnya kamu kerja di mana gitu, kesehariannya kamu gimana, tipe tipe kamu itu seperti apa, apakah pemarah, terus di saat ada permasalahan kamu menyelesaikannya bagaimana, seperti itu. Dan pertimbangkan sejauh mana sifat calon pasangan sesuai dengan sifat diri sendiri. Kemudian yang terakhir, sejauh mana pribadi masing-masing dapat saling mengisi dan dapat menyatu dalam perjalanan hidup. Nah, di situ juga menjelaskan katanya harus saling mengisi, kan karena setiap orang itu pasti ada kelemahan dan ada kelebihan ya. Jadi jangan, ibaratnya jangan sampai kalian itu punya pasangan, misalnya contohnya api bertemu api, jangan sampai begitu. Dimana kita harus mempunyai airnya juga agar di saat ada permasalahan tidak sampai ibaratnya larut ke dalam permasalahan itu, ada topnya juga gitu. Nah, dan yang terakhir, dua orang yang dipersatukan dalam pernikahan akan membentuk pernikahan yang bahagia apabila kedua pasangan juga bahagia. Begitu Mbak, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Saya sudah paham dan mengerti akan saya aplikasikan nanti agar mental dan psikologi saya sudah siap menjelaskan paham. Baik, Nah, jadi sebelum pernikahan juga mental itu harus siap dan psikologisnya juga harus siap. Jangan sampai mental kita itu saat sedang down kita apa ya, nekat untuk menikah, jangan sampai ya, karena ibaratnya pernikahan itu sangat berat gitu, karena akan dilakukan sekali seumur hidup dan menjalankannya itu nanti yang kedepannya itu yang akan sulit. ya. Untuk saling mengisi dan menerima itu akan didapatkan seiring berjalannya waktu. Asalkan kita memiliki sifat kedewasaan yang baik. Nah, ini yang saya dapatkan tentang persiapan mental yang harus dilakukan. Persiapan mental yang harus dilakukan antara lain yang pertama mengatur emosi. Contohnya, salah satu persiapan mental pernikahan yang penting adalah mengenali tingkat emosi pasangan dan tingkat emosi diri sendiri. Nah, kita juga harus saling mengenal emosi pasangannya seperti yang barusan Bapak bilang. Misalnya dalam permasalahannya pasangan kita gimana gitu, cara mengatasinya, dan kita bagaimana juga dalam menyikapi permasalahan tersebut. Apakah kita ibaratnya sudah dewasa, apakah masih kekanak-kanakan. Misalnya kan kalau kekanak-kanakan itu inginnya menang sendiri. Nah, kalau dalam dalam pernikahan atau nanti ke depannya tidak bisa seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan itu sekaligus untuk saling berdebat. Kemudian yang kedua, saling terbuka. Banyak dan saling kami misalnya ada masalah harus saling terbuka dan dikatakan bersama. Misal,
Nah, katanya yang harus saling terbuka, maksudnya bukan terbuka dalam hal apa ya, ini terbuka dalam misalnya dalam ada kasus kasus apa misalnya ada rahasia si pasangan kita, kita harus terbuka misalnya eh, misalnya ini kepada istrinya ya, yang atau apa misalnya atau ibu eh, saya punya masalah dalam pekerjaan misalnya seperti ini walaupun itu berat untuk diceritakan, tapi itu wajib diceritakan kepada pasangan kita karena apabila tidak diceritakan masalah itu akan terus tumbuh gitu, tidak akan selesai-selesai. Oke, kita lanjut lagi. Ya, harus dilakukan secara verbal, melainkan juga melalui sentuhan, senyuman, tulisan, komentar, atau keinginan yang saling mendengarkan atau mendukung satu sama lain. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik. Contohnya, persiapan mental sebelum pernikahan harus diperhatikan agar mampu tidaknya kemampuan untuk mengatasi konflik yang terjadi ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga antara mbak dan suami. Nah, kemudian ada nih yang keempat, saya berorientasi untuk belajar, contohnya terlalu banyak berpikiran negatif akan membuat curiga dan tidak percaya pada pasangan. Padahal semua kecurigaan tersebut belum tentu benar adanya. Nah, jangan sampai juga kita berpikir negatif terus ke pasangan kita. Walaupun misalnya kita melihat dengan mata kita tersendiri itu hal yang negatif, tapi jangan dulu kita cap bahwa itu apa ya kelakuan yang negatif. Jangan dulu kita tanyakan dulu apakah benar misalnya yang dilakukannya seperti itu dan kenapa bisa seperti itu. Jangan sampai kita berpikir negatif terlebih dahulu. Jadi kasihlah kepercayaan yang sangat gitu kepada pasangan kita. Oke, kalau lagi. Buat pernikahan berhasil. Contohnya, persiapan mental menghadapi pernikahan yang perlu disadari kedua belah pihak adalah pernikahan merupakan suatu proses yang perlu direncanakan. Yang keenam, Nah, yang barusan disebutkan harus direncanakan. Jadi jangan, oke kita misalnya seminggu langsung melakukan pernikahan, jangan karena pernikahan itu harus hikmat ya, harus benar-benar gitu, jangan sampai dimain-mainkan karena yang tadi saya bilang juga hanya sekali seumur hidup. Jadi kita itu harus dari segi emosi, finansial, semuanya sosialnya harus benar-benar siap. Jangan cuman misalnya, oke kita finansial udah ada, tetapi emosinya masih jelek atau misalnya sosialnya masih kurang. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ya kita lanjut lagi. membicarakan positif ya Mbak ya, tentunya persiapan mental dalam pernikahan ini penting walaupun seringkali dipenuhi kecanggungan karena sering menjadi sumber konflik pasangan suami istri. Misalnya beberapa konflik yang sebaiknya dibahas antara lain ada anak, kemudian dengan mertua. Nah, mungkin ini ya jadi yang terakhir karena eh, selebihnya itu mungkin hampir sama seperti ini ya. Karena yang Bapak juga udah lihat hampir sama gitu pertanyaannya. Biasanya juga karena kita juga sering melihat gitu di luaran sana yang kurang komunikasi antar pasangan dan yang menjadi korbannya itu ada anaknya. Jadi si anaknya itu ibaratnya kurang, bukan ibarat ya, kurang kasih sayang dari seorang ayah atau misalnya seorang istri, seorang istrinya. Dan jangan sampai kita melakukan hal tersebut ya karena kita yang mau membuat anaknya, kita yang udah siap bertanggung jawab atas semuanya, jangan sampai anak yang jadi korban. Oke, mungkin eh, video ilustrasinya sampai di sini ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pak, Pak dulu PPT-nya.
Sudah tampil belum anak-anak? Bapak minta tolong responnya ya. Takutnya belum tampil, nanti jadi terhambat pembelajaran kita. Sudah Pak, sudah. Oke, baik kalau udah tampil. Tapi sebelum Bapak menjelaskan materi ini semua, langkah baiknya ya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran ya dan semua yang kita pelajari itu menjadi daging gitu ya. Untuk anak-anak eh, dan saya pribadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tunggu sebentar ada yang ngalamin ini. Oke, ayo apa sih apa itu pranikah? Jadi pranikah adalah masa atau fase persiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Jadi eh, pranikah adalah masa persiapan. Jadi yang seperti tadi Bapak jelaskan dalam video, kita harus benar-benar siap ketika mau memasuki pernikahan ya, seperti emosinya, sosialnya, spiritualnya, eh, finansialnya juga. Lalu dalam fase ini pasangan mempersiapkan diri secara emosional, mental, spiritual, finansial, dan sosial. Nah, dalam fase ini juga sama yang barusan Bapak jelaskan gitu ya, seperti emosionalnya, mentalnya, spiritualnya, jangan ibaratnya jangan hanya satu saja kita terpenuhi terus kita siap menikah, jangan sampai kita harus bisa jangan bisa ya, diharapkan bisa memenuhi fase ini seperti emosionalnya, mentalnya, spiritualnya, finansialnya, dan sosialnya agar eh, pernikahan kita itu diberi kebahagiaan ya. Oke, terus eh, pranikah juga itu adalah masa sebelum terjadinya ikatan pernikahan secara resmi, baik menurut agama maupun negara yang mencakup berbagai persiapan dan bimbingan untuk calon pengantin. Istilah ini juga sering dikaitkan dengan perjanjian pranikah atau meliputi agreement, yaitu perjanjian tertulis dengan pasangan, eh, terutama terkait harta dan aset ya. Jadi kita harus ngobrolin dulu gitu, eh, keluarga kita bagaimana, eh, kekurangan di keluarga kita itu di mananya. Nah, kita harus jelas kepada keluarga pasangan kita nanti. Oke, kita lanjut ya. Lalu ada tujuan pranikah. Oke, yang pertama ada meningkatkan kesiapan individu untuk menikah. Jadi individu juga harus, maksudnya misalnya kalian sendiri ini harus siap untuk menghadapi pernikahan gitu ya. Karena tidak bisa asal-asalan dalam menikah itu. Yang barusan yang Bapak sering bilang juga, kita jangan sampai mengecewakan pasangan kita dalam pernikahan pertamanya ya. Kita bikin mereka itu bahagia dan nyaman gitu pada saat awal mau memasuki pernikahan. Lalu yang kedua, mencegah konflik rumah tangga di masa depan. Nah, yang ini yang sering terjadi ini, misalnya nanti di saat sudah menikah, sering terjadi konflik, misalnya konflik soal keuangan atau enggak eh, yang tadi Bapak bilang kepada yang anak menjadi korban, nah, sering terjadi seperti itu. Nah, mencegahnya bagaimana Pak? Misalnya, ya mencegahnya diomongin dulu gitu sebelum mau masuki pernikahan, kita ngomong misalnya nanti yang mengatur uang siapa ya. Lalu nanti misalnya kalau anak kita lahir, siapa nih yang mau nguruskan kita misalnya sama-sama kerja. Nah, itu tuh harus terstruktur dan harus jelas kepada pasangan kita itu agar tidak menjadi konflik atau permasalahan besar yang akan datang nanti. Lalu mengenal pasangan lebih dalam. Nah, yang ini juga sangat wajib ya. Jangan sampai kita mengetahui pasangan itu sesudah menikah, jangan sampai. Karena biasanya kalau kita mengenalnya pada saat sudah menikah, seringnya itu bukan seringnya, rata-rata orang itu mengalami kekecewaan karena oh gini ya aslinya, oh gitu ya sikap aslinya, oh gini ya misalnya cara dia menangani masalahnya yang sampai seperti itu. Jadi kita eh,
pada saat pranikah itu ya seperti contohnya pacaran ya, ada PDKT, kita harus tahu dulu komunikasinya gimana, cara mengatasi masalahnya gimana. Lalu di saat ada masalah, misalnya dia bisa menghadapi atau tidaknya, nah, mungkin seperti itu ya. Lalu ada yang keempat ada belajar peran sebagai suami dan istri. Kita melatih diri kita gitu ya dan pasangan kita belajar menjadi suami. Misalnya kita nih atau bapak nih, bapak sebagai suami. Nah, berarti kan eh, hal besar yang akan bapak peran itu mencari nafkah. Nah, gimana gitu? Nanti kita mencari uangnya seperti apa, lalu mengatur uangnya seperti apa, dan misalnya cara membahagiakan istri itu seperti apa, mungkin bukan mungkin ya, harus seperti itu ya, atau misalnya banyak lagi ya. Kalau istri misalnya harus melayani suaminya seperti apa gitu kan, nanti mengurus anak seperti apa, mungkin banyak lagi ya. Kalau misalnya bapak sebutkan semuanya itu nggak akan beres sampai sampai siang gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu apa sih Pak manfaatnya Pak gitu misalnya kalau ada yang nanya. Eh, yang pertama ada mengurangi angka perceraian. Nah, yang sering kita lihat di TV-TV, di media sosial gitu ya. Misalnya seperti yang lagi ramai sekarang itu di TikTok misalnya. Em, dalam satu hari misalnya di TikTok langsung muncul di beranda karena misalnya penggunanya lebih banyak. Nah, yang biasanya keluar juga ya ini permasalahannya itu perceraian di Indonesia itu sangat besar gitu ya angka perceraiannya. Nah, jadi manfaatnya ya itu mengikuti edukasi pranikah yaitu seperti yang tadi udah Bapak jelaskan, eh, mengetahui lebih dalam pasangan kita, lalu eh, membuat komitmen bersama pasangan kita. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hubungan pernikahan. Jadi jangan sampai pernikahan kita itu tidak ada kualitasnya ya. Kita sebagai laki-laki ya yang di sini merasa sebagai laki-laki, kita harus bisa atau diharapkan memberikan kesan yang sangat baik terhadap pasangan kita nanti, harus memberikan kenyamanan, kebahagiaan gitu ya. Jadi ibaratnya nikahnya aja berkualitas gitu. Gimana nanti ke depannya pasti bakal bahagia. Lalu yang ketiga, membantu pasangan mengelola konflik dengan sehat. Nah, misalnya pasangan kita itu mempunyai masalah. Nah, kita bantu misalnya, kamu butuh apa, kamu hari ini kenapa gini-gini, apa yang bisa kita bantu. Kita harus ibarat kita harus bisa berkontribusi terhadap pasangan kita ya. Lalu yang keempat, membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Nah, yang ini yang apa ya, diharapkan kalian bisa melakukannya nanti di saat sudah menikah ya. Karena membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia itu dibilang sulit, ya sulit, dibilang mudah juga ya mudah. Itu gimana kepribadian masing-masing, karena tiap orang itu ada eh, cara bahagianya yang berbeda-beda gitu, kebahagiaannya itu yang berbeda-beda. Misalnya ada yang act of service, lalu dengan ada yang dengan komunikasi dia bisa apa ya, bisa bahagia. Nah, mungkin seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, bentuk kegiatan pranikah. Bentuk kegiatan pranikah itu ada empat ya. Yang satu, yang ke satu ada konseling pranikah. Seperti kita menjalankan konseling ya dengan layanan, oh maaf maaf, dengan layanan informasi yang bertemakan pranikah. Jadi apa ya, dengan konseling pranikah kita akan lebih memahami di fase awal bagaimana kita melakukan persiapan gitu.
melakukan apa ya, ya persiapan untuk ke jenjang yang lebih serius dan untuk masa depan kita juga agar kita menjadi orang yang membuat pasangan kita nanti bahagia, jangan sampai membuat pasangan kita itu kecewa dengan pernikahannya. Lalu seringkali ada yang kalian pasti pernah dengar gitu, kelas edukasi pranikah. Nah, lalu yang ketiga ada seminar atau workshop pranikah. Biasanya sering terjadi dalam Zoom atau Gemit seperti kita sekarang nih. Lalu yang keempat, diskusi dengan tokoh agama dan konselor pranikah. Nah, misalnya, maaf ya, misalnya kita diamnya misalnya di kampung, mas, pasti masih sulit untuk adanya konselor atau guru BK. Nah, kita bisa ini ya, diskusi dengan tokoh agama juga di sekitar kita, misalnya bagaimana sih Pak persiapan atau persiapan yang harus kita lakukan di saat mau menikah itu, dan apa saja yang harus kita lakukan gitu, seperti itu. Nah, sebelum eh, masuk kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Atau yang belum jelas gitu? Oke, Bapak kasih waktu dulu 3 menit untuk, takutnya ada yang kurang paham nanti eh, kalian di saat saya ini malah bertanya-tanya dengan dirinya sendiri. Oke, kita stop dulu. Pak, mau nanya Pak, Oh iya, Nak Kelvin. Boleh Nak Kelvin, mau nanya apa Nak Kelvin? eh, bagaimana caranya nih ya biar kita tahu nih Pak, di pasangan kita ini benar-benar udah siap atau belum Pak buat nikah gitu Pak. Oh ya, bagus sekali Nak Kelvin untuk pertanyaannya. Bapak akan coba jawab ya. Cara mengetahui apakah pasangan kita benar-benar siap itu eh, mungkin dibilang mudah dan mudah juga ya, karena kita harus mengetahuinya lebih dalam. Bisa Bapak berikan contoh misalnya yang kelihatannya benar-benar siap itu, misalnya kita sebagai pasangannya itu diberi kenyamanan, lalu di saat ada permasalahannya dia bisa membantu menyelesaikan masalahnya, dan mungkin hal yang paling sensitif itu seperti ekonomi ya, lalu eh, apakah orang itu sering apa ya sebutnya, merefleksi dirinya sendiri, beratnya sering merenung jadi di saat ada masalah itu misalnya tidak selalu menyalahkan orang lain. Nah, mungkin itu hal apa ya, hal sedikit yang bisa Bapak kasih tahu ke Nak Kelvin. Apakah cukup Nak Kelvin? Cukup Pak, terima kasih sangat mudah dipahami Pak. Ah, Penjelasan. sama-sama juga Nak Kelvin. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang mau lagi? Oke, apabila tidak ada, kita lanjut ya. Eh, Mungkin Bapak akan apa ya, akan menyimpulkan, karena untuk penyimpulannya nanti Bapak akan lebih merinci lagi, mereview lagi materi yang sudah Bapak jelaskan. Jadi pernikahan itu eh, adalah masa sebelum pernikahan. Jadi kita itu seperti yang tadi ada sedikit penjelasan, yaitu seperti konseling ya yang dalam video. Nah, itu kita mempersiapkan dengan bantuan orang lain gitu, dengan menanyakan apa sih kekurangan kita, apa sih yang harus dilakukan kita. Nah, misalnya apa sih komitmen yang harus kita bikin nanti, seperti itu ya. Eh, Terus
Pranikah juga mencakup sangat banyak ya, sangat banyak ininya, apa ya, penjelasannya seperti yang ingin Bapak jelaskan sekarang, yaitu ada bimbingan pranikah, yaitu program pendidikan atau konseling bagi calon pengantin untuk bekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Lalu yang kedua, perjanjian pernikahan. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum menikah. Nah, seperti yang barusan Bapak bilang, berkomitmen ya, kita harus bisa berkomitmen dengan pasangan kita. Lalu yang ketiga, ada pemeriksaan kesehatan pranikah. Tes kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin untuk memastikan kondisi kesehatan mereka ya. Jadi takutnya pasangan kita itu punya penyakit menular. Nah, lalu yang keempat juga ada ini, persiapan mental dan spiritual. Jadi kita harus tahu dengan diri kita sendiri dan pasangan kita sendiri, apakah mental kita sudah siap untuk menjalani pernikahan dan kehidupan yang akan datang, seperti nanti punya anak. Nah, kita baratnya harus merenung sendiri ya, agar kita tahu, oh kita siap, oh kita akan gini nanti ke depannya. Ibaratnya kita membuat schedule dari pranikah ini, apa yang harus dipersiapkan. Nah, lalu tujuan utama dari pernikahan apa sih misalnya kan, sering ada yang nanya kenapa sih harus mengikuti pranikah, apa sih manfaatnya pranikah. Nah, biasanya tujuannya itu untuk mempersiapkan calon pengantin secara fisik, mental, spiritual, finansial, dan sosialnya untuk menghadapi ini, untuk menghadapi kehidupan pernikahan dan masa depannya. Lalu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan dan mencegah mencegah terjadinya konflik juga ya, seperti yang tadi dijelaskan dalam video dan dalam materi yang sudah Bapak lampirkan dalam PPT. Eh, Lalu melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak, terutama terkait harta dan aset. Misalnya nanti seperti kedepannya biasanya biasanya seringkali aset itu menjadi apa ya? Menjadi bukan bahan, menjadi permasalahan yang sangat besar gitu, seperti oh kalau nanti beli rumah harus atas nama aku ya, harus kalau beli mobil harus atas nama aku ya. Mungkin hal seperti itu yang akan nanti kalian hadapi di masa depan, pasti akan membuat kalian itu sulit. Tetapi dalam pranikah ini, nah kita harus menyiapkan itu semua, seperti ya tadi mentalnya, lalu sosialnya, spiritualnya, lalu komunikasi kita dengan pasangan. Jangan sampai kita asal-asalan dalam pranikah itu, pranikah ini. Oke. Lalu eh, lalu ada ini pertanyaan lagi sampai sini. Apa sudah jelas semuanya? Pak, mau nanya Pak satu lagi Pak. Oke, boleh. Ya, tanda-tanda komunikasi yang sehat dalam hubungan tuh kayak gimana ya Pak? Oke, baik. Bagus sekali, Mas Kelvin, pertanyaannya. Terima kasih. Bapak akan coba jawab ya. Tanda-tanda yang sehat dalam hubungan pernikahan itu ya, kita tidak harus intens ya. Cuman eh, kita komunikasinya itu yang berbobot. Jangan asal misalnya seperti menanyakan keadaan keluarga kamu tuh gimana. Lalu kamu tuh seringnya ngapain. Lalu misalnya apa sih hal yang kamu tidak sukai, hal apa yang kamu sukai, nah seperti itu. Jadi eh, apa yang sehat itu ya, yang berarti jangan asal bicara gitu. Maksudnya disebutkan komunikasi itu seperti kita memperdalam pasangan kita, ya seperti kekurangan keluarga kita itu apa, kita harus semuanya terbuka gitu pada pasangan kita. Mungkin seperti itu, Nak Kelvin. Oke Pak. Buat Bapak sendiri, Bapak udah nikah atau belum? Kalau untuk Bapak sekarang belum, Nak Kelvin. Tapi ada rencana Pak mau nikah? Insya Allah 3 tahun ke depan sih untuk rencana Bapak yang udah Bapak buat waktu dulu. Waktu dulu, berarti calonnya udah ada nih Pak.
Alhamdulillah calon udah ada. Ya, baik. Nah, Kelvin siap nanti untuk menghadapi pernikahan? Iya Pak, betul udah biasin kayak gini gua. Paham Ah, banget ya, ya kali tuh. Ambil siap banget nih saya buat ikan. saya harus siap pokoknya ya, Nak Kelvin ya. Terima kasih ya, Nak Kelvin sudah mau bertanya. Sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan materi dari Bapak. Tapi sebelum ditutup kan nanti masih ada satu lagi kesimpulan. Nah, tapi sebelum masuk ke kesimpulan, Bapak ingin memberikan dulu ini apa live check penilaian kepada kalian dan akan coba Bapak kasih di kolom komen ya. Oke, tunggu sebentar. Coba kalian kasih dulu. Bapak beri waktu untuk mengisinya 5 menit ya. Oke, silakan untuk diisi. Mungkin nanti selesainya jam 1.50 ya. Oh, dan mohon diisi dengan jujur. Siapa? Baik, Mas Alfi.
Oke, 1 menit lagi dipercepat penelitiannya. Oke, mungkin rasa Bapak cukup ya, karena hanya 5 soal sudah akan mungkin sampai mengerjakan sampai 10 menit. Nah, eh, oh iya, Bapak ada yang lupa ya, sebelum masuk ke kesimpulan nih, Bapak ingin memastikan dulu apakah kalian ini paham ya. Eh, Bapak ingin coba bertanya kepada anak Kelvin. Kata Kelvin, ada nggak nih orangnya nih? Ada Pak, ya Pak. Oh, ada. Nih, Bapak ingin bertanya anak Kelvin, apa sih manfaat pranikah itu, jadi ibaratnya seperti tadi konseling sebelum menikah. Apa sih manfaatnya gitu? Jadi manfaat pernikahan ini atau perjanjian pernikah ini buat saya dia sebagai perlindungan aset ya gitu, Pak. Jadi buat kejelasan finansial. Jadi dia tuh pengurangan potensi buat KDRT, jadi konflik di masa depan itu berkurang. Ya. Perjanjian ini juga ngebantu pasangannya buat eh, mempunyai definisi hak dan kewajiban masing-masing, Pak. Terutama terkait harta, utang, warisan, anak, ya, segala macam gitu Pak, sebelum atau selama pernikahan yang udah terlangsung dan sebelum Pak. Bagus banget, Nak Kelvin jawabannya. Terima kasih banyak. Berarti Nak Kelvin dari tadi eh, merhatikan pembelajaran ini ya. Terima kasih ya Nak Kelvin untuk jawabannya. Sama-sama Pak. Oke, baik. Nah, mungkin kita lanjut ya, karena mungkin ini sudah jam 1:50. Karena mungkin kalian juga ada mata pelajaran lagi ya setelah ini ya, kata Bapak. Pak ada Oke, kita lanjut dulu ke kesimpulan berarti ya, karena kalian juga ada pembelajaran lagi. Kita lanjut kesimpulan. Oke, saya screen dulu. Sorry. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pernikah bukan sekedar formalitas, tapi investasi penting untuk masa depan pernikahan. Menikah bukan hanya soal cinta, tapi juga kesiapan untuk bersama secara utuh. Jadi yuk persiapkan diri dengan baik-baik sebelum menikah. Oke, terima kasih banyak ya eh, untuk waktunya. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua di kemudian hari. Apabila Bapak ada kata yang salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.